Pernah nggak kita berpikir untuk mengutamakan apa yang tertulis di kitab Al-Filaha ini? Khawatir saya jangan sampai Israel yang mempergunakan. Dan itu terjadi, Israel mempergunakan itu sehingga maju itu. Pertanian Israel itu sangat maju, ibu bapak petani yang terhormat. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Ibu bapak petani yang terhormat, kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya saya ingin berbagi tentang konsep pertanian berkelanjutan. Kapan sih konsep pertanian berkelanjutan ini mulai digaungkan? Sebenarnya ibu bapak petani yang terhormat, konsep pertanian berkelanjutan ini itu sudah lama digaungkan, sudah sangat lama. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu sebelum saya ini berbagi, sebelum saya bercerita, maksud saya ibu bapak petani yang terhormat. Yang dinamakan dengan konsep pertanian berkelanjutan adalah sebuah konsep, tentunya sebuah konsep di mana konsep itu terdiri dari 3 pilar utama, tentunya di pembangunannya ya, pembangunannya. Jadi pembangunan pertanian yang berkelanjutan itu ada 3 pilarnya. Pilarnya itu tidak terlepas dari yang namanya pilar. Yang pertama adalah peningkatan hasil ekonomi ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Terus yang kedua, pilar yang kedua itu adalah ekologi. Ekologi yang kita maksud di sini adalah ramah lingkungan, ya. Yang ketiga itu sosialnya. Jadi pilar yang pertama itu adalah ekonomi, pilar yang kedua itu adalah sosial, dan pilar yang ketiga itu adalah ekologi. Jadi ekonomi, sosial, dan ekologi. Itulah pilar dari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan dari pertanian berkelanjutan ini, ibu bapak petani yang terhormat, agar kita yang generasi sekarang itu bisa menikmati hasil yang optimal, bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya, dan juga memikirkan keberlanjutan untuk generasi-generasi setelah kita. Jadi di generasi kita itu mendapatkan hasil yang optimal, tetapi juga akan berlanjut untuk generasi-generasi setelah kita. Ya, itu poin terpenting dari konsep pertanian berkelanjutan. Tadi saya bilang ekologi itu ramah lingkungan. Jangan sesekali kita merusak yang namanya keseimbangan ekosistem. Apalagi ekosistem di dunia pertanian. Jangan sesekali. Karena ketika itu terjadi, untuk memperbaikinya, pasti kita akan kesusahan dan kita akan meninggalkan warisan yang tidak baik untuk generasi kita setelah itu. Terutama untuk ekologi, untuk keseimbangan ekosistem, untuk kelestarian alam sekitar kita. Apalagi menyangkut dunia pertanian. Sehingga konsep pertanian yang berkelanjutan menitik beratkan pertama di situ dia. Terus yang kedua, secara ekonomi, tadi ekologi, secara ekonomi, tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa kita nikmati sekarang. Kita nggak kelaparan, ibu bapak petani yang terhormat. Kita nggak susah untuk memelihara atau membudidayakan tanaman-tanaman pertanian kita. Pun begitu untuk generasi kita yang selanjutnya, malah harus lebih bagus dibandingkan dengan kita yang sekarang. Itu juga menjadi poin terpenting dari konsep pertanian yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu adalah sosial, ibu bapak petani yang terhormat. Sosial, hubungan sosial yang terjalin antara semua komponen, entah itu biotik, entah itu abiotik, termasuk ya kalau di komponen biotiknya itu adalah kita, manusia. Dengan pertanian ini kita saling bersinergi satu sama yang lainnya. Ketika sinergitas antara semua stakeholder di dunia pertanian itu terjalin interaksi sosial yang harmonis, yang bagus, tentunya konsep pertanian yang berkelanjutan ini bisa dinikmati hasilnya oleh kita saat ini karena kita berada di generasi kita, dan oleh orang-orang yang akan hidup di generasi setelah kita. Nah, itu
tiga pilar utamanya. Tiga pilar utama dari konsep pertanian berkelanjutan. Ibu bapak petani yang terhormat, dari mana sih asal konsep ini pertama kali pertanian berkelanjutan? Saya sarankan kepada ibu bapak petani yang terhormat untuk membaca kitab pertanian modern ala Islam. Jadi pertanian modern menurut Islam. Karya dari seorang petani yang juga seorang ilmuwan saya sebutnya. Dan beliau juga adalah seorang imam, saya sebutnya. Dan beliau juga adalah seorang penulis yang handal, yang ulung. Sehingga lahirlah karya besarnya. Kitab itu namanya Kitab Al-Filaha. Jadi konsep pertanian berkelanjutan itu berawal dari Kitab Al-Filaha itu. Dan itu diadopsi sekarang. Bukan oleh umat Islam saja, tetapi oleh seluruh umat-umat beragama yang ada di dunia ini. Saya bercerita sedikit, tolong kalau ada salah cerita saya ya, mengenai Kitab Al-Filaha ini, karya imam, saya sebutnya imam besar ya, di dunia pertanian lah. Saya sendiri menyebut beliau itu imam besar. Karya dari Ibnu Al-Awwam namanya, Imam Ibnu Al-Awwam. Jadi karyanya itu namanya Kitab Al-Filaha. Di dalam Kitab Al-Filaha itu jelas termuat di situ tiga pilar dari pertanian yang berkelanjutan. Sangat jelas termuat di situ. Yang pertama ekonominya, jadi kesejahteraan ekonomi, hasil dari panen kita maksimal, sehingga meningkatkan pendapatan atau perekonomian ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Untuk generasi kita saat ini, dan untuk generasi kita selanjutnya. Jelas di situ, sangat jelas. Terus yang kedua, ekologi, kelestarian lingkungannya, atau ramah lingkungan kita bilang. Sangat-sangat detail dijelaskan di Kitab Al-Filaha itu. Sangat-sangat detail. Kenapa saya bilang sangat detail? Karena di situ benar-benar diperkenalkan yang namanya pertanian organik. Benar-benar di situ diperkenalkan. Pengendalian hamanya, hama dan penyakitnya, atau kita kenal sekarang OPT-nya, itu juga benar-benar menerapkan prinsip PHT, di mana musuh alami itu menjadi pilihan utama. Musuh alami itu menjadi pilihan utama untuk melakukan pengendalian OPT. Supaya keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga. Ibu bapak petani yang terhormat. Jadi kalau ada OPT jangan khawatir. Jelas di Kitab Al-Filaha itu. Jangan khawatir. Karena jelas OPT itu akan memakan tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya. Tetapi OPT itu akan dimakan oleh musuh alaminya. Akan dibunuh oleh musuh alaminya ibu bapak petani yang terhormat. Sehingga di Kitab Al-Filaha itu jelas termuat bahwa lestarikanlah musuh-musuh alaminya. Jelas. Ibu bapak petani yang terhormat, yang terakhir di Kitab Al-Filaha itu juga jelas tertulis ibu bapak petani yang terhormat tentang hubungan sosial. Ketika panen itu harus berbagi satu sama dengan yang lainnya. Ketika kita mengerjakan lahan itu juga harus saling bantu, bahu-membahu, bersinergi lah kita bilang. Jelas di Kitab Al-Filaha itu ibu bapak petani yang terhormat. Jelas juga tertulis, termuat di situ. Nah, konsep dari Kitab Al-Filaha yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Awwam tadi itu yang kita adopsi sekarang. Nah, pertanyaan saya ke ibu bapak petani yang terhormat sekarang. Pernahkah ibu bapak petani yang terhormat menerapkan konsep-konsep sesuai dengan yang sudah digariskan di Kitab Al-Filaha itu di dalam mengelola tanaman budidaya pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat usahakan tentunya? Pernah tidak? Atau untuk semua petugas-petugas pertanian, entah itu PPL, entah itu PUPT, entah itu PBT, dan lain sebagainya. Pernahkah kita menjadikan PHT, saya garis bawahi, yaitu musuh alami ini, ya, saya garis bawahi, ya musuh alami ini, menjadi pilihan utama di dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian untuk ibu bapak petani kita yang terhormat? Pernah gak? Ini tanda tanya besar, sangat besar tanda tanya di situ. Jelas di Kitab Al-Filaha itu termuat, termaktub itu tertulis. Kenapa? Supaya keseimbangan ekosistem. Jadi OPT itu diciptakan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nggak hanya OPT diciptakan, ada musuh alaminya, ada yang akan memakannya. Tinggal kita kelola saja. Ini
refleksi untuk kita semua, para petugas pertanian yang terhormat, yang sudah saya sebutkan tadi profesi-profesi. Ini refleksi untuk kita semua. Terakhir, untuk ibu bapak petani yang terhormat dan untuk petugas-petugas pertanian, bacalah kitab Al-Filaha. Baca. Dan sudah banyak terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Baca kitab Al-Filaha. Karena di situ mulai dari pengolahan tanah, cara mengolah tanah itu dijelaskan di kitab Al-Filaha. Cara memangkas tanaman supaya tumbuh tunas-tunas baru itu juga dijelaskan di sana. Terus cara menerapkan yang namanya cover crop, tanaman penutup. Tanaman penutup di situ jelas bahwa tanaman penutup itu ditanam di luar musim tanaman utama. Itu tujuannya adalah untuk melakukan proses terjaganya kesuburan tanah. Itu cover crop. Itu jelas ditulis di kitab Al-Filaha. Itu harus menanam tanaman-tanaman yang memang bisa menambat N di udara bebas. N itu dalam bentuk N2 ya, di udara bebas. Itu bisa ditambat langsung. Kita kenal ada rhizobium, kita kenal ada azotobacter. Ada tanaman-tanaman itu khusus ditanam. Sehingga dulu Indonesia pernah melakukan itu. Pada saat Indonesia melakukan sistem tanam padi palawija. Di mana palawija itulah cover crop. Tapi sekarang, pernahkah enggak kita berpikir, teman-teman petugas pertanian yang terhormat, semua fungsionalnya sudah disebutkan tadi, mulai dari PPL, PUPT, PBT, dan lain sebagainya. Yang jelas petugas pertanian di sini, pernah enggak kita berpikir untuk mengutamakan apa yang tertulis di kitab Al-Filaha ini? Khawatir saya, jangan sampai Israel yang mempergunakan. Dan itu terjadi, Israel mempergunakan itu, sehingga maju itu. Pertanian Israel itu sangat maju, ibu bapak petani yang terhormat. Itu dari saya untuk materi kita kali ini. Kalau memang saya ada salah menjabarkan isi dari kitab Al-Filaha, saya mohon ibu bapak petani yang terhormat dan para petugas-petugas pertanian, entah itu POPT, entah itu PPL, entah itu PBT, mari kita diskusikan di kolom komentar. Tapi kalau yang belum baca, baca kitab Al-Filaha itu. Karena itu adalah konsep pertanian yang sudah luar biasa. Dan itu benar-benar secara Islam. Karena ditulis oleh penulis besar. Saya menyebut beliau itu imam besar di pertanian. Yaitu Imam Ibnu Abu Al-Awam. Silahkan dibaca kitab Al-Filaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya Wika undur diri.